Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Melinda dari Exabytes Indonesia yang akan mandu acara edisi kali ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Udah makan siang belum? Atau sudah menunaikan sholat zuhur mungkin bagi teman-teman yang muslim? Ayo yang sudah ready, sudah duduk, sudah nyaman, langsung join. Langsung ajak temannya juga yang belum join untuk bisa segera bergabung ke edisi kali ini. Teman-teman dari daerah mana aja nih? Aku mau intip dulu dari kolom chat nih. Halo semuanya, ada yang dari luar Jabodetabek mungkin? Ada yang dari wilayah Sumatera? Oke, halo, ada Pak Abdullah dari Jakarta. Halo Pak, Jakarta mana nih Pak? Jakarta hari ini macet atau tidak kira-kira ya? Oh, Jakarta Pusat. Oke, cukup dekat dari kami. Jaksel, Jogja. Wah, ini cabang yang Sabet juga ada loh di Jogja, Mas Faiz. Halo. Dari Bekasi, Bantul. Ih, senang sekali. Ramai nih dari mana-mana. Oh, panggil Mas aja, jangan panggil Pak. Baik, boleh. Maaf ya, Mas. Siap. Halo teman-teman, ada yang dari wilayah Kalimantan mungkin? Yang jauh-jauh nih atau dari wilayah Maluku, Papua? Atau kalau belum nggak apa-apa, nanti kita tunggu. Masih ada waktu untuk bisa segera join sebelum nanti pembicara kita akan hadir. Oke, ada Pak Suandi dari Medan. Halo Medan. Di Medan lagi cuacanya gimana? Panas atau tidak nih? Di tempat Exabytes hari ini lagi cukup panas sekali, sangat-sangat terik. Wow, dari Lombok. Asik banget nih. Jalan-jalan ke Lombok. Halo. Dari Malang mendung. Waduh, gloomy-gloomy gini. Semoga tetap semangat ya, Pak, untuk bisa mengikuti edisi. Oke, teman-teman dari manapun, selamat siang, selamat datang. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita mau ngobrolin mengenai tokenisasi aset di blockchain. Jadi kita akan mengetahui apa itu blockchain, token, NFT yang tentunya akan bermanfaat untuk pengembangan website di masa depan. Dan hari ini hal-hal tersebut akan kita dapatkan dari Pak Erwin Kurnia selaku blockchain educator di Emurgo Indonesia. Dan sebelumnya saya informasi beberapa hal dulu ya, teman-teman. Sabar dulu nih sebelum ketemu Pak Erwin. Jadi untuk webinar hari ini tidak ada form absensi, tapi teman-teman semua nanti akan mendapatkan link untuk bisa mengklaim e-sertifikat dan juga materi. Tapi itu di akhir acara, tunggu dulu ya, jangan kemana-mana dulu, sampai akhir acara nanti kita akan bagikan. Dan sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk sign up dulu account-nya Exabytes di exabytes.co.id. Jadi bikin akun dulu, baru nanti bisa ngeklaim e-sertifikat dan juga materinya. Oke? Lanjut. Jangan lupa teman-teman, follow sosial medianya Exabytes. Ada Instagram, lalu ada Facebook. Untuk teman-teman developer atau programmer nih yang minat di bidang itu pun juga ada Facebook khusus Exabytes Developer Club. Yuk join, langsung search aja ya Facebooknya Exabytes Developer Club. Nanti di situ banyak informasi menarik terkait developing website dan hal-hal yang terkait hal tersebut. Lalu kita juga ada di YouTube, LinkedIn, dan TikTok. Lanjut, aku mau bagi-bagi yang free-free nih, gratisan-gratisan. Siapa yang hari gini nggak mau gratisan? Ada Domain My ID, free untuk 100 peserta pertama acara webinar hari ini. Jadi teman-teman silahkan masukkan kode EDC My ID, lalu teman-teman bisa, itu kodenya dimasukkan pas check out ya, namun teman-teman sebelumnya bisa masukkan dulu ke websitenya Exabytes, bisa scan QR code-nya sekarang, masih ada waktu, lalu bisa juga ketik di web browsernya go exabytes.co.id/edc-promo. Oke, mau di capture dulu sekarang boleh? Aku hitung 3, 2, 1. Oke deh. Lanjut, ada Google Workspace. Ini kolaboratif tools, kolaborasi antara Exabytes dan juga Google. Teman-teman bisa dengan mudah bekerja, berkoordinasi, terhubung, berkreasi, berkolaborasi lebih mudah dengan menggunakan Google Workspace. Ini bisa diketahui informasinya lebih lanjut soal harga dan manfaat-manfaat lainnya di website kami, exabytes.co.id. Oke, kita juga punya VPS NVMe. Tadi di awal udah beberapa kali muter tuh ya videonya terkait VPS NVMe. Itu apa sih? Itu juga salah satu produk yang kami miliki. Jadi itu 50 kali lebih cepat, CPU dan memorinya yang lebih besar, tapi harganya juga tetap hemat. Itu sehemat apa sih kira-kira dengan manfaat yang sebesar itu? Bisa teman-teman cek juga di website kami exabytes.co.id. Jadi itu satu website semuanya bisa dapat lah informasi-informasinya. Dan kita juga ada coming soon Indonesia Website Awards 2022 X Web Dev Talk 2023. Apa sih ini? Ada yang udah pernah tahu teman-teman developer? Ada yang udah pernah ikutan juga? Nah, kita mau adain lagi nih, tapi tunggu informasi selengkapnya di sosial media kami. Dan bagi yang belum submit website,
Masih ada waktunya loh, jadi masih bisa submit untuk periode November hingga Januari 2023. Langsung aja kunjungi iwa.id/2022 supaya nanti bisa jadi pemenang Site of the Year. Oke, sebelum kita masuk, oh mohon maaf, ada satu informasi lagi ya. Ini besok nih sebenarnya. Jadi teman-teman masih ada waktu untuk daftar. Ada informasi mengenai event webinarnya Exabytes, Applying Creative Communication to Increase Your Brand Connections. Kolaborasi kami bersama Cakap. Ada yang tahu Cakap? Nah, boleh nih nanti ikutan juga. Acaranya besok tanggal 23 November jam 2 siang lagi. Masih ada waktu untuk daftar, kunjungi langsung Instagram kita untuk bisa cek link pendaftarannya ya. Oke, kita akan masuk ke inti acara, tapi sebelumnya mau mendengarkan dulu sambutan yang akan disampaikan oleh Country Manager Exabytes Indonesia, Pak Indra Hartawan. Kepada Pak Indra, kami persilakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya hari ini saya membuka lagi acara Exabyte Developer Club ya. Ini acara yang mungkin nggak setiap minggu ya kita lakukan, mungkin sekitar setiap 2 atau 3 hari. Khususnya untuk teman-teman yang ada di Facebook group ya, Exabyte Developer Club, saya menyapa dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati acara ini juga ya. Um, yang pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih pada semua attendance yang ada di Zoom, dan juga terutama sekali untuk pembicara kita kali ini, Pak Erwin, yang nanti akan sedikit menyentuh soal blockchain ya, blockchain teknologi. Nah ini nanti fokusnya ke tokenization ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lagi oleh expertnya nanti. Nah, untuk token atau untuk blockchain ini juga saya rasa masih ada ya, maksudnya teknologi ini masih banyak sekali dieksplor, ada NFT dan lain-lain, dan tentunya juga tidak tidak terhenti hanya sampai di cryptocurrency aja. Saya rasa manfaatnya ini sangat-sangat luas sekali. Ini nanti mungkin yang bisa dieksplor. Kemudian untuk para developer juga bisa cari ide-ide, nanti bisa ditanyakan juga ke ahlinya nanti ya, kepada Pak Erwin, mengenai apa sih potensi dari blockchain ini merupakan, atau mungkin bisa jadi aset untuk investment lagi atau gimana ya, saya kurang paham ya, nanti bisa di. Terus yang berikutnya, tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Melinda, kita juga akan ada event di awal tahun depan, Indonesian Website Award. Ini mungkin event yang agak dinanti-nantikan juga untuk para web developer ya, yang belum submit websitenya bisa langsung kunjungi iwa.id supaya nanti pas malam atau hari penganugerahannya, semoga ya website kalian menang dan kalian menjadi juaranya nanti, favorit ataupun yang year website of the year ya, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, dan jangan lupa juga besok masih ada acara lagi ya dari Exabyte, formatnya masih online juga, ada IGD. Ini nanti membahas topik yang lainnya. Ya dinantiin aja di website kita atau di sosial media kita. Gitu aja dari saya akhiri pembukaannya, saya kembalikan ke Mbak MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas sambutannya. Nah, ini teman-teman udah paham kan ya? Tadi udah diingetin lagi, ada Iwa juga. Teman-teman developer nih kan pasti dominannya di acara ini. Yuk submit atau kunjungi dulu deh websitenya biar nggak bingung apa sih acara Iwa itu. iwa.id/2022 ya. Oke, kita akan masuk ke inti acara hari ini. Udah nggak sabar pastikan mau dapat insight-insight baru mengenai blockchain dari Pak Erwin Kurnia selaku Blockchain Educator di Emurgo Indonesia. Yuk kita sapa. Halo Pak Erwin, selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah sudah hadir. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik. Lagi WFH atau WFO atau di mana nih Pak? Emurgo gimana di situ? Emurgo selalu WFH ya. Wah, asik banget. Jadi Berarti selalu di karyawannya rumah. di mana-mana ya Pak ya? Iya, betul. Baik, kalau gitu. Sudah siap Pak Erwin?
Siap. Baik kalau gitu. Saya persilakan Pak Erwin untuk bisa memulai Oke, presentasinya. terima kasih. Sebentar, saya sharing screen dulu. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih yang blockchain itu bisa lakukan gitu. Jadi seperti tadi dibilang bahwa nggak cuma melulu soal eh, cryptocurrency di blockchain itu. Jadi blockchain itu sekarang sudah bisa kita sisipkan suatu aplikasi. Nah nanti kegunaannya macam-macam gitu loh. Di antaranya adalah kita bisa bikin tokenisasi seperti ini. Gitu. Kemudian eh, intinya adalah di blockchain itu kita bisa support segala aplikasi yang seperti kita buat di real world. Jadi pisahkan antara real world dan blockchain gitu ya. Karena blockchain ini adalah sistemnya terdesentralisasi. Sedangkan di real world ya biasanya kita pakai kan servernya client server gitu kan, centralized system. Nah ini beda. Jadi kurang lebih sistem yang dipakai itu memang sangat berbeda, cara pemrogramannya juga berbeda. Dan tokenisasi adalah salah satu aspek kecil yang ada di blockchain. Jadi di dunia blockchain ini, selain koin, ya kita tentu mengenal istilah token. Salah satu syarat bagi jika suatu perusahaan ingin memakai sistem blockchain, maka dia harus bisa mengkonvert asetnya, aset dari dunia nyatanya, menjadi digital aset. Ya salah satunya ada token ini gitu loh. Tapi kita akan membahas hal itu lebih detail ya. Tapi sebelum kita ke sana, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Jadi saya sudah berpengalaman sekitar sebagai IT profesional 25 tahun. Kemudian sebagai full stack developer sudah 30 tahunan, 3 dekade. Lumayan lah. Sudah merasakan dari mulai DOS dulu programming DOS, terus desktop, kemudian web ya, web apps, lalu ke mobile apps dan sekarang blockchain gitu loh. Jadi memang teknologi yang selalu bergerak gitu kan. Jadi kita harus keep up to date lah istilah seperti itu. Kemudian saya juga menekuni sertifikat ethical hacker sejak tahun 2004. Setelah itu beberapa tahun belakang saya masuk ke dunia blockchain. Jadi ya create a private node setup untuk perusahaan-perusahaan misalnya seperti itu. Kemudian juga programming untuk smart contract-nya. Nah ini kalau ingin ngobrol-ngobrol ya, ini email saya, terus Discord handle-nya, dan juga ada di LinkedIn seperti itu. Nah kita sekarang masuk ke materi ya. Tentu bagi penggiat cryptocurrency ya, orang yang sudah menekuni cryptocurrency, seringkali kita mendengar adanya istilah antara koin dan token. Mungkin ada sebagian kita yang belum ngerti gitu kan. Jadi makanya kurang lebih kenapa kita adakan acara ini biar kita salah satu misi Emurgo adalah mengeduket orang-orang tentang blockchain secara umum tapi tentang Cardano secara khusus seperti itu. Kemudian apa sih perbedaan antara keduanya? Apakah ada persamaannya? Kemudian juga apa kegunaannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya di slide, nah ini ada dua buah benda gitu kan. Ada koin, ada token. Jadi pada dasarnya koin ini adalah sebuah aset yang dia berjalan di blockchain miliknya sendiri. Mungkin Bapak-Bapak sudah familiar dengan Bitcoin ya kan. Nah, Bitcoin itu adalah koin. Karena apa? Karena dia punya blockchain-nya sendiri. Dia dikenal sebagai native asset di Bitcoin blockchain. Itu juga ada Ethereum dengan Ether-nya, cryptocurrency adalah Ether, kemudian Cardano dengan cryptocurrency-nya EDA. Kemudian koin ini ya, intinya adalah dia menguasai teknologinya sehingga dia punya blockchain-nya sendiri. Biasanya koin ini akan didapat dari proses pembuatan blok baru. Jadi koin akan diberikan kepada orang-orang yang terlibat di network ini pada saat mereka melakukan minting. Minting itu adalah kita memvalidasi transaksi yang dibuat oleh orang lain gitu loh. Jadi kita menjalankan server, kemudian server itu akan bertugas memvalidasi transaksinya. Sebagai upahnya dia dapat koin untuk proses mining yang dilakukan. Nah, kita sebut sebagai block reward untuk yang koin-koin yang diberikan ini. Selain block reward, kita juga akan si para miner ini akan menerima yang namanya transaksi fee. Jadi orang-orang yang melakukan transaksi dia akan kena charge. Kemudian transaksi fee itu akan diberikan kepada miner. Termasuk di dalamnya juga block reward tadi. Isinya adalah koin-koin yang diminting gitu.
Nah, ini untuk yang menjalankan konsensus proof of work seperti Bitcoin. Kemudian sejak Ethereum versi 2, kemudian juga Cardano, nah ini beda lagi sistem untuk memining transaksinya. Jadi kalau di Bitcoin dia menjalankan konsensus proof of work, sedangkan di Cardano dan Ethereum versi 2 menjalankan proof of stake. Jadi beda. Kalau di proof of work dikenal orang yang memining itu sebagai miner. Tapi kalau di proof of stake mereka ini disebut validator karena mereka melakukan validasi. Jadi beda-beda cara ya. Beda cara memining, beda cara memvalidasi dan istilahnya juga beda. Kemudian keduanya akan mendapatkan block reward, hadiah sebagai kerja atas kerja mereka, dan mereka ini diberikan koin-koin baru yang baru diminting selain dari transaksi fee tadi. Kenapa? Karena jika tidak ada bayaran, tidak ada upah, tidak ada reward, ya kan, maka sistem akan mati. Orang melakukan transaksi, tidak ada yang validasi, tidak ada yang create block dan sebagainya, maka sistem akan ditinggalkan seperti itu. Makanya para pembuat blockchain ini mereka memutuskan untuk memberikan reward pada orang-orang yang berjasa untuk memvalidasi transaksi. Seperti itu. Kemudian juga sedangkan token, tadi kan kita bahas token, kemudian token ini sendiri itu biasanya adalah mereka dibuat di blockchain yang bukan miliknya sendiri. Kalau di Bitcoin dia nggak support untuk smart contract, maka mustahil untuk membuat token di Bitcoin. Sedangkan di Ethereum itu support untuk membuat smart contract. Nah, si token ini itu adalah mirip seperti koin, mereka di-create melalui smart contract dan berjalannya di blockchain yang bukan miliknya sendiri. Seperti di Ethereum ya, kita kenal mungkin adanya ERC20 token dan lain sebagainya, itu ERC20 hanya salah satunya aja gitu. Nah, mereka di-generate di blockchain Ethereum. Dan pemilik dari token ini itu bukanlah orang-orang yang terlibat dalam pada saat Ethereum dibangun gitu loh. Jadi mereka tidak terlibat sama sekali. Mereka hanyalah seorang programmer atau sebuah perusahaan yang menjalankan smart contract untuk menggenerate token tadi. Jadi beda ya. Koin dia punya blockchain sendiri, token dia bisa di-create di blockchain yang support smart contract untuk di-create si tokennya ini. Token ini biasanya digunakan dipakai dalam ICO, initial coin offering. Misalnya jika Bapak-Bapak punya project, terus Bapak tidak punya modal gitu kan. Saya punya ide nih, saya jago programmer, gitu. Saya jago programming gitu kan. Tapi ide saya ini harus berjalan karena saya nggak bisa bayar programmer yang banyak untuk bisa mengeksekusi ide saya tadi gitu kan. Maka Bapak tinggal buat white papernya, kemudian buka ICO, Bapak jual token di situ. Jadi token ini dibayar oleh orang-orang yang seperti kalau di dunia nyata itu adalah IPO ya. Seperti jual beli saham di real world. Nah, ini ICO ini di blockchain gitu loh. Jadi orang-orang memberikan uangnya, kemudian uang tadi di-convert ke token. Jadi misalnya, let's say misalnya harga token Bapak adalah 10.000 per tokennya gitu kan. Nah, terus misalnya dia memberikan 1 juta misalnya. Tinggal diberikan token-token tadi senilai dengan 1 juta tadi gitu loh. Dari uang yang didapat ini, maka Bapak bisa menjalankan ide-ide project Bapak tadi gitu. Dengan mengumpulkan uang dengan melakukan ICO tadi. Kurang lebih seperti itulah. Ini token secara kasar dulu. Nanti kita bahas tentang detailnya ya. Jadi intinya adalah ICO ini sama seperti IPO di real world. Jadi kita jual saham, tapi sahamnya berupa token di blockchain gitu. Seperti itu. Kemudian dari banyaknya token, halo, oh oke, bentar, oke. Oke, kemudian kita lanjut. Kira-kira ada suara. Jadi dari sekian banyak token ya, sekarang ini kurang lebih ada 200 token yang diproduksi di smart contract di Ethereum saja gitu loh. Belum termasuk Cardano. Karena sejak tahun lalu 2021 Cardano juga sudah support smart contract lewat Goguen eranya. Jadi akan banyak lagi token yang beredar nih di pasaran, cuma 200 di Ethereum aja. Nah, karena banyaknya token tadi ya, dan akan terus bertambah, kita bisa mengklasifikasikan mereka menjadi yang utama adalah 2. Ada security token, ada utility token. Jadi security token ini kita biasa dikenal dengan asset token karena tipe ini mewakili ownership dari real world asset. Nah, mirip seperti equities dan bond ya, saham gitu loh. Nah, ini security token. Terus mereka memakai blockchain
untuk menentukan hak kepemilikan seseorang atas suatu aset. Jadi mirip lah seperti saham, tapi ini berubah rupanya bukan saham, hanya token aja gitu. Kemudian untuk utility token, ini adalah token yang dipakai untuk tujuan tertentu, karena ada utility kan. Ini misalnya menyediakan akses untuk sebuah produk, jasa dari sebuah sistem. Jadi dengan menjadi token ini dia punya akses untuk privilege tertentu lah di suatu sistem. Nah, selain dua ini, itu tentu saja masih banyak jenis-jenis tokennya ya, di antara ada governance token. Nah, kalau governance token ini itu dia memungkinkan pemiliknya untuk bisa melakukan voting, memberikan suara dari berbagai hal yang dilakukan di komunitasnya. Misalnya ada community ingin mengajukan proposal untuk upgrade sistem atau apapun ya. Nah, itu tinggal ditentukan pemilik token terbesar bisa memberikan suaranya, kemudian dia akan menentukan masa depan si sistem tersebut gitu. Misalnya apa? Misalnya di Uniswap. Ini pada saat mereka ingin upgrade network dan protokolnya, biasanya Uniswap itu akan melakukan voting di komunitas blockchain-nya dia. Kemudian juga beberapa exchange biasanya akan melakukan voting juga jika ingin melisting suatu aset baru di exchange mereka gitu. Misalnya ada token baru misalnya. Dia akan nanya nih, token ini kira-kira boleh nggak di listing di exchange kita gitu kan, maka semua orang voting, suara terbanyak akan menang seperti itu. Kalau nggak boleh berarti nggak jadi, kalau boleh maka akan dimasukkan tuh aset barunya ke yang bisa di trading di exchange dia misalnya seperti itu. Nah, beberapa tahun terakhir kita mengenal adanya istilah NFT. NFT ini kurang lebih sama seperti token, cuma biasanya akan di dalamnya ada metadata, kemudian juga disertakan sesuatu aset unik. Misalnya ada digital image, kemudian juga ada animasi, video, bahkan lukisan, dan nggak jarang juga ada yang benda berharga lainnya gitu loh, permata dan sebagainya, itu mungkin saja. Tinggal nanti pembuatnya itu mau apa yang ingin di NFT-kan seperti itu. Nah, beda antara token dan NFT, kalau token ini biasa di-generate secara banyak dan harganya sama semua. Kalau dia create 1000 token, dari token pertama sampai ke 1000 itu harganya sama gitu. Nah, beda dengan NFT. NFT biasanya di-create unik, hanya satu saja. Kemudian antara harga satu NFT dengan lainnya itu bisa jadi beda. Yang satu mungkin harganya 1 juta, yang lain bisa 1 miliar gitu kan, tergantung apa yang dia mau convert ke NFT-nya gitu kan. Jadi bisa-bisa saja. Nah, di NFT ini itu kepemilikannya bisa dibuktikan dengan proof of ownership. Jadi karena apa? Karena designing dengan digital signature gitu loh. Kemudian untuk bisa membuktikan kepemilikannya. Nah, ada lagi yang kita kenal dengan istilah stablecoin. Nah, ini sebenarnya token juga gitu. Di mana biasa stablecoin ini itu akan di-pegging, di backup asetnya itu dengan real world asset. Misalnya ada yang di backup ke USD dolar, ya kan, US dollar. Kemudian ada yang ke euro, bahkan ada yang ke emas. Karena apa? Karena agar harganya tetap stabil. Namanya juga stablecoin gitu kan. Kalau Bapak-bapak mungkin pernah lihat di harga fluktuasi harga kripto ya kan, dari 900 juta jadi 200 juta gitu kan, itu shock kan pemiliknya kan. Nah, makanya karena volatilenya ini dibuatlah suatu koin yang stabil gitu loh, yang nilainya di backup oleh aset yang lebih nilainya lebih tidak terlalu fluktuatif gitu loh. Jadi steady terus gitu. Seperti US dollar, ya euro dan emas. Kemudian kalau kripto yang lain itu biasanya tidak ada backupnya real asset sama sekali, maka harganya ditentukan oleh pasar. Di hukum supply dan demand itu akan berperan di sini ya kan. Kalau supply-nya dikit, demand-nya banyak, maka harga naik, dan kebalikannya gitu. Kalau nggak ada yang minat, supply melimpah, maka harganya akan turun ya. Oke, karena banyaknya token yang tadi saya sebutkan, di Ethereum aja bisa 200-an lebih gitu kan. Maka dikhawatirkan akan terjadi permasalahan jika kita bertransaksi dengan token ini. Maka dibuatlah suatu standarisasi pada saat pembuatan token, agar sang kreator bisa bertukar token, belum bisa jual beli. Dibuatlah standar-standar seperti yang Bapak-bapak lihat di layar. Ini ya diantaranya aja, tapi di luar sana banyak sekali standarisasinya gitu. Ada ERC20, ini adalah fungible token. Kemudian ada ERC721. Nah, inilah NFT gitu loh. Singkatannya non-fungible token. Karena apa? Karena biasa NFT ini adalah kita
keep gitu loh. Jadi kita beli terus kita keep gitu. Kita bukan ingin memperjualbelikan. Seperti itu. Jadi makanya non-fungible token. Nah, standarisasi ini, ERC20, ERC21 dan sebagainya ini dibuat agar ada penyeragaman di kode-kode yang dipakai untuk berinteraksi dengan token-token tersebut. Misalnya, pada saat kita ingin mengirimkan suatu token ke address tertentu misalnya. Bisa saja kan kalau nggak ada standarisasi, saya orang Indonesia misalnya fungsinya saya bikin kirim gitu kan. Nah, pada saat saya berinteraksi dengan orang di luar, ya kan, mereka pakai send atau transfer gitu kan. Jadi kan nggak standar ya kan. Maka dibuatlah suatu standarisasi. Tergantung Bapak-Bapak ingin pakai standarisasi yang mana. Boleh aja yang lain. Misalnya ERC20 ya berarti nama fungsi, nama variabel dan sebagainya itu disesuaikan dengan standar dari ERC20. Agar orang-orang yang ingin menukar token Bapak-Bapak itu bisa memanggil fungsi-fungsi yang mereka ada di standar itu. Seperti tadi misalnya send ya send, transfer transfer. Seperti itu. Mungkin kalau yang buat orang Indonesia kirim gitu kan nama fungsinya. Jadi intinya adalah ada penyeragaman sehingga transaksi bisa berjalan mulus. Jadi tidak masing-masing menentukan bahasa-bahasa mereka sendiri gitu. Oke, saya mempersiapkan waktu. Kemudian jadi bagaimana suatu real asset ini bisa kita convert menjadi aset digital sebagai suatu syarat bahwa ya kalau kita ingin perusahaan kita pengen pakai blockchain, kita harus convert tuh aset-aset kita jadi aset digital gitu kan. Tapi bagaimana caranya? Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut. Misalnya untuk convert suatu real asset, ada misalnya real estate ya, itu jadi programmer bisa menentukan dengan bebas berapa sih harga token yang Bapak pengen jual. Jadi economic value-nya itu ditentukan sendiri. Misalnya satu token sama dengan satu ETH gitu kan, bisa aja kan, atau satu BTC, jadi bebas-bebas saja. Tinggal pasar yang nanti menentukan apakah laku apa enggak gitu kan, apakah worth it harga yang Bapak pasang itu untuk token Bapak apakah worth it atau enggak. Kalau enggak ya berarti diblok nanti kan. Kemudian juga misalnya untuk real estate ya, jika harga satuan yang dipakai adalah setiap pemilik satu token akan berhak mendapatkan 1% dari keuntungan real estate tersebut. Itu bisa saja misalnya Bapak butuh dana untuk membangun mall. Nah, sahamnya Bapak create token untuk dibeli orang-orang untuk sebagai pemegang saham dari mall tersebut gitu loh. Nah, setiap mall tersebut sudah jadi, terus disewakan, keuntungannya maka setiap orang yang punya 1% dari token yang Bapak jual, maka dia berhak mendapatkan keuntungan 1%. Itu bisa saja. Kemudian kurang lebih seperti itu. Terus ada beberapa use case yang saat ini sebenarnya sudah dilakukan ya untuk oleh orang banyak. Ini saya tidak promosi ya, karena saya tidak dibayar, hanya sebagai use case saja. Misalnya di Indonesia misalnya, villa-villa di Bali itu sudah ada yang dijual dengan token. Misalnya 200 token, kalau Bapak beli token di villa itu, bukan di villa itu ya, token dari villa itu Bapak akan memiliki 1 meter square, 1 meter kubik dari villa tersebut gitu loh. Itu ada di Bali gitu. Nah, kalau Bapak lihat ya, di OpenSea misalnya, nah ini BZ NFT Villa Bali gitu. Harganya sekian, low price-nya. Jadi sudah ada kayak gini gitu. Jadi memang di Indonesia sudah cukup ya sudah banyak lah yang terlibat untuk tokenisasi ini gitu. Kemudian juga ada juga di tempat lain itu bukan jualan villa tapi benda berharga. Seperti misalnya kalau kita lihat di sini ada yang namanya DGX-DAO ya, DGD. Nah, dia menjual, jadi kalau kita lihat di websitenya ini, nih, 1 token DGX sama dengan 1 gram emas. Nah, jadi Bapak-Bapak bisa kumpulin tuh kalau mau 1 kilo emas ya berarti harus punya berapa token gitu kan. Seperti itu. Jadi ya harganya sama nih. Jadi, kalau begitu Bapak beli 1 token, dia akan dihargai sama dengan 1 gram emas. Tapi ya saya ingin ingatkan bahwa jangan cepat percaya ya kalau orang bilang 1 token saya dengan harga emas sama. Benar nggak dia akan reserve emas untuk setiap token yang Bapak beli? Itu harus diselidikin dulu gitu loh. Kalau enggak ya lebih baik kita langsung aja pegang emasnya sendiri gitu kan, beli 1 gram emas aja langsung daripada beli token yang nggak jelas gitu. Jadi seperti itu. Tapi intinya adalah kita bisa asalkan perusahaan yang menjual 1
token ini itu bisa dipercaya gitu loh. Gimana cara mempercayai? Kan ada review, terus ada auditor juga dan sebagainya. Itu bisa kita baca review-reviewnya gitu. Jadi jangan sembarang beli token karena nanti bukan untung, malah yang kita beli adalah shitcoin gitu kan. Jadi percuma aja gitu, nggak untung malah buntung. Kemudian ada juga kalau di game, ini saya kembali dulu ke sini. Jadi kalau di game ini saat ini sudah banyak game-game yang sudah memakai token di blockchain. Dia bisa berinteraksi dengan blockchain. Token di game itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi kalau kita ada in-app purchase-nya, misalnya beli dalam aplikasi ya, ada beli armor, misalnya pedang, rare item dan sebagainya gitu kan. Itu kita beli pakai token. Dan misalnya untuk upgrade skill, bayar pakai token gitu kan. Jadi token ini sangat diperlukan untuk kita bisa berinteraksi dalam game. Jadi kalau Bapak-Bapak nanti membuat token, Bapak-Bapak harus memikirkan tuh gimana cara membuat economic value-nya. Jadi token Bapak-Bapak tuh punya harganya. Seperti saya bilang kan, token bisa aja Bapak-Bapak kasih harga 1 juta, tapi apakah pasar mau beli token Bapak 1 juta gitu kan. Jadi dengan di game ini melibatkan token Bapak-Bapak untuk di game, dipakai di game untuk pembelian dan sebagainya, maka orang yang senang main game tersebut, dia mau nggak mau beli token kan, untuk bisa upgrade, naik level, untuk bisa beli equipment dan sebagainya gitu loh. Jadi dengan demikian token Bapak-Bapak akan punya value, nggak cuma harga di pasaran aja, tapi benar-benar orang butuh gitu. Kalau butuh maka harga akan naik kan, seperti itu. Nah, Atari juga sudah membuat token. Kemudian juga ada Mana token untuk decentralized lain. Kemudian juga ada beberapa game lain ya yang pakai token juga. Kita bisa lihat. Nah, ini banyak sekali token yang suka dipakai di Axie Infinity. Kemudian juga ini game-game semua ya Pak ya. Gochi, macam-macam lah. Ini semua pakai token gitu loh. Dawnstar, Axie dan sebagainya. Change dan lain sebagainya. Ini dia berusaha membuat tokennya itu punya economic value gitu, agar pemakainya mau tidak mau beli tokennya dia kan. Atau setiap Bapak menang dapat token gitu kan. Token itu nanti bisa belanja apalah. Belanja di mana gitu kan misalnya ya, itu bisa saja. Yang penting adalah gimana cara kita sebagai kreator dari token tersebut memberikan economic value untuk kita. Jadi orang-orang membeli juga worth it gitu loh. Kita beli harga token 1 juta ya itu worth it karena saya akan gunakan sesuai kebutuhan saya gitu. Jangan sampai orang beli terus nggak bisa diapa-apain, buat apa, harganya akan anjlok gitu kan. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke materi. Nah setelah Bapak-Bapak tadi punya ide misalnya ingin buat token gitu kan, terus bagaimana cara membuatnya? Jadi ada 3 cara ya. Yang pertama adalah kita bisa membuat smart contract. Jadi ini ada smart contract yang bisa dibuat, yaitu kita di smart contract itu kita bikin suatu kode aplikasi, kita upload ke blockchain, kemudian dari situ kita bisa minting token kita atau NFT atau apapun. Tapi di sini perlu keahlian dari programmer. Jadi Bapak harus menjadi seorang programmer untuk menjalankan seperti itu. Atau Bapak hire programmer untuk membuatnya gitu loh. Nah ini cara yang pertama. Kemudian kalau misalnya tidak bisa programming, ada cara kedua, yaitu kita bisa menjalankan ada command tools yang bisa dieksekusi untuk berinteraksi dengan blockchain untuk create token. Misalnya kalau di Cardano itu ada namanya Cardano CLI. Nah kita tinggal jalanin si script itu, kasih address walletnya, kasih link, misalnya kalau mau bikin NFT, kasih link image-nya di mana, nanti akan jadilah NFT. NFT itu akan dikirim ke address yang Bapak masukkan. Itu cara kedua. Ini nggak perlu kalian programming, tapi cukup tahu aja script apa yang harus dipakai gitu. Kemudian dieksekusi dan dia akan langsung jadi token atau NFT. Kemudian cara ketiga, kita pakai jasa third party, pihak ketiga untuk minting token ini. Tapi tentu saja ada masalah ya, karena minting ini kan pakai script dia gitu kan. Jadi Bapak-Bapak nggak bisa membuat token Bapak unik. Jadi bisa saja token itu bisa di-create oleh siapapun gitu loh. Itu bukan suatu hal yang mustahil. Jadi lebih aman adalah cara yang pertama dan kedua ini, smart contract dan Cardano CLI. Karena Bapak minting pakai kode sendiri, di save di wallet Bapak sendiri, tinggal nanti penjualannya gimana Bapak yang ngatur sendiri. Kalau third party itu kan kita tergantung sama kode-kode dari pihak lain kan, tentu saja tidak aman.
Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin Pak Dodi, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Erwin. Luar biasa sekali tadi untuk penjelasan, meskipun hanya sekilas, hanya singkat sekali penjelasan dari Pak Erwin, tapi harusnya sih sudah cukup apa ya, bisa ya langsung memahami lah kurang lebih seperti apa sih blockchain itu. Selama ini mungkin yang ada di pikiran kita adalah blockchain itu adalah kripto, seperti itu. Tapi jauh luas, lebih luas daripada itu. Jadi blockchain itu tidak hanya sebuah kripto, seperti itu. Izinkan saya untuk share screen lagi. Perkenalkan sebelumnya, nama saya dengan Dodi. Saya kebetulan sebagai Education Manager di Emurgo Indonesia. Jadi Emurgo itu sendiri adalah suatu organisasi blockchain yang kita juga mensupport untuk pendidikan. Selain di banyak divisi, kita juga di Indonesia ini melakukan kelas-kelas khusus untuk mempelajari tentang blockchain. Nah, kebetulan hari ini thanks to Exabytes juga kita mempunyai kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang kelas-kelas blockchain tersebut. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu atau rekan-rekan kalian yang semuanya masih ingin tahu lebih banyak tentang blockchain, jadi saya akan izin untuk share sebentar. Oke. Iya, saya akan coba menjelaskan sedikit kenapa sih kita mesti harus belajar tentang blockchain di Emurgo Indonesia, seperti itu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Erwin, mungkin dari rekan-rekan kalian masih akan ada yang beberapa yang bingung, apa sih itu minting, apa sih itu crypto, apa sih itu proof of work, proof of stake, itu pasti banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena memang masih banyak sekali istilah-istilah atau terms yang akan digunakan especially nanti yang akan kita menuju Web3. Kita sekarang lagi tahap menuju Web3. Kenapa kita masih belajar blockchain ya, Murgo? Pertama saya ingin menjelaskan mengenai blockchain development stage di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri kita sedang ada dalam tahap early adopters. Itu yang sedang ada di Indonesia. Setelah kita melakukan research, survei, dan semuanya, kita masih ada di tahap early adopters. Jadi agak sedikit tertinggal dibanding-banding negara-negara lain seperti itu. Saya boleh ambil contoh salah satu murid kita itu yang ikut di kelas kita itu sebenarnya sudah menjadi seorang blockchain developer. Kebetulan beliau bekerjanya di Dubai sekarang dan di sana semuanya it's all about blockchain. Jadi semuanya menggunakan teknologi blockchain sampai membayar listrik, membayar air, semuanya tuh menggunakan blockchain. Nah, beliau ingin memperdalam ilmunya karena kebetulan di Emurgo adalah founding entity-nya dari Cardano, dan Cardano sendiri itu adalah generasi ketiganya dari blockchain. Jadi nanti di dalam kelas kita akan dipelajari juga tuh tentang history of blockchain. Jadi generasi pertamanya adalah Bitcoin, generasi keduanya adalah Ethereum, dan yang ketiga adalah Cardano. Dan kebetulan Emurgo itu adalah founding entity-nya dari Cardano tersebut. Jadi kita adalah blockchain generasinya yang ketiga seperti itu. Dan kebetulan kita masih dalam tahap early adopters, jadi ini adalah kalau menurut saya dan menurut kami semua, pandangan kami, ini adalah saat yang tepat sekali untuk mempelajari tentang blockchain. Dan kita sedang berlomba-lomba untuk meng-create developer blockchain di Indonesia seperti itu. Karena di Indonesia masih tahapnya tahap early adopters. Sedangkan di negara lain, contohnya tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, di Dubai itu mereka sudah sangat maju sekali, mereka sudah di tahap di laggards, sudah semuanya tuh hampir berlomba-lomba menjadi seorang developer blockchain dan harus memperdalam ilmunya. Dan kebetulan Cardano adalah generasi yang ketiga, jadi pada berlomba-lomba untuk memperdalam ilmunya di Cardano, dan Emurgo adalah founding entity-nya dari Cardano. Dan kita juga sudah melakukan research dan survei. Ini kebetulan kami melakukan surveinya di lewat LinkedIn. Kita mencari tahu ada berapa sih kira-kira ada blockchain developer di Indonesia sendiri seperti itu. Setelah kita meriset itu, ternyata kita baru menemukan banyak 363 developer di blockchain developer di Indonesia. Dan ini semuanya saya juga pasti yakin ini semuanya masih di generasi 1 dan generasi kedua. Generasi ketiga yang sekarang sedang mendalami ilmunya tuh di Emurgo, karena hanya kita yang bisa memberikan Cardano developer dan certified seperti itu.
Nah, dari 363 ini, kalau menurut saya ini adalah satu opportunity yang sangat bagus sekali karena masih sangat sedikit untuk persaingannya di Indonesia, dan kebetulan dari 363 hampir 50%-nya itu di hire-nya di luar Indonesia seperti itu. Jadi tidak hanya tidak bekerja di Indonesia tapi di luar Indonesia. Hanya sekarang ini kebutuhan untuk perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, baik itu government maupun BUMN, itu sudah banyak request atau demand untuk mencari talent-talent blockchain developer di Emurgo. Dan frankly speaking, kita sedang shortage untuk itu, sedang kekurangan, sangat-sangat kekurangan untuk mendapatkan blockchain developer, karena kita masih harus mengeducate orang-orang juga, developer-developer muda atau semua programmer-programmer yang ingin berkembang atau berkarir di dalam blockchain. Nah, ya itu hanya bisa didapatkan di kelas Emurgo seperti itu. Seperti apa sih kira-kira kelas Emurgo? Saya lanjut lagi. Kelas Emurgo itu ada Cardano Developer Course. Kita online kelas sebenarnya 154 jam in total. Kita belajar itu 3 kali seminggu. Nanti akan ketemu dengan Pak Erwinnya langsung, yang akan mengeducate tentang apa itu blockchain. Jadi nanti akan belajar tuh history of blockchain seperti apa. Kemudian untuk yang programmer juga nanti di kelas ini akan mempelajari semua. Nah, ada bahasa pemrograman yang baru. Mungkin ada beberapa yang sudah dengar, ada yang belum dengar. Itu ada yang namanya Haskell, Plutus, sama Marlowe. Itu pasti akan diajari sama Pak Erwin nanti di dalam Cardano Developer Class. Dan semuanya itu nanti diajarin semua seperti itu. Dan setelah itu apabila semuanya sudah selesai dan kita bisa bikin mini project nanti yang akan juga dimentor oleh Pak Erwin dan beberapa educator dari Emurgo, itu nanti akan mendapat sertifikat seperti itu. Akan mendapat digital badge dan sertifikat of accomplishment seperti itu. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, oh gimana sih kalau saya tidak punya background sebagai programmer? Kita juga sebenarnya kebetulan untuk pada kali ini kita kebetulan juga ada suatu program baru yang kita mengerti ada kendala-kendala, mungkin ya ada yang beberapa mikir ini terlalu lama atau terlalu panjang kursusnya, jadi kita menciptakan namanya khusus di Indonesia adalah fast track course-nya seperti itu. Apa aja sih yang akan dipelajari? Yang pertama adalah Haskell, itu udah pasti Haskell Developer Course itu akan dipelajari. Ini hanya dalam 2 minggu saja, nanti bisa langsung intens dengan Pak Erwin. Dan khusus di pertemuan dengan Exabyte kali ini, webinar kali ini, kita dari biaya kursusnya dari 4 juta, itu sekarang kita emang spesial untuk event hari ini menjadi 2.990.000. Ini benar-benar fresh course, nanti semuanya akan diajari oleh Pak Erwin. Kira-kira untuk mempelajari Haskell, untuk blockchain ready itu seperti apa, nanti itu dalam 2 minggu aja bisa menjadi seorang Haskell developer. Kemudian kira-kira kalau saya bukan seorang programmer, tapi saya ingin ikut kursus. Boleh, itu juga kita juga menyediakan kursus itu, kita ada namanya Cardano Full Stack Developer. Jadi di kelas ini nanti Pak Erwin akan mengajari bahasa-bahasa pemrograman seperti itu, yang dari dasar. Dan ini benar-benar tidak harus mempunyai background sebagai seorang programmer seperti itu. Nanti akan belajar dari Pak Erwin. Ini juga special price untuk event kali ini. Kemudian kalau yang mau lebih advance lagi, ini menjadi Cardano Smart Contract Developer Course. Ini akan mempelajari namanya Marlowe dan Plutus. Hanya untuk mempelajari bahasa pemrograman Marlowe dan Plutus harus mempelajari Haskell terlebih dahulu, karena itu satu kesatuan. Haskell, Marlowe dan Plutus seperti itu. Ini juga special price banget untuk hari ini. Kalau emang semuanya nanti mau register, gimana sih kira-kira cara registernya nanti? Silahkan mungkin dicatat, nanti kita juga akan share juga cara mendaftarnya, atau bisa atau juga mau di screenshot dulu untuk cara mendaftarannya. Ini bisa langsung nanti ke Emurgo Indonesia, kurang lebih seperti itu. Jadi ada Emurgo Cardano Developer dan juga ada yang fast track-nya tadi juga ada. Kira-kira kalau ada yang banyak waktu mungkin bisa ke Cardano Developer, tapi yang ingin langsung ke fast track-nya itu juga bisa seperti itu, bisa langsung didaftarkan ke sini sekarang seperti itu. Silahkan, kalau itu nanti kita juga akan kirim detailnya. Dan juga special for today, kita juga ada voucher khusus, ada 250.000 untuk Cardano Developer Class. Nanti ini akan kita kirimkan juga nanti via email
untuk semua yang hadir hari ini seperti itu. Jadi ini adalah voucher khusus untuk event kita hari ini seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke question and answer. Mungkin kita kembalikan ke Exabyte kembali. Terima kasih. Jadi kita sudah sedikit lebih paham lagi nih ya mengenai economic value dari token itu apa, supaya apa yang kita beli itu worth it, supaya para buyersnya itu merasa diuntungkan juga dengan apa yang mereka invest dari tadi contohnya ada villa, game maupun yang lain-lainnya. Menarik sekali, dan tadi juga udah diinfoin ya teman-teman, kalau ingin tahu lebih lanjut mengenai blockchain, token dan hal-hal lainnya bisa mengikuti kelas yang Emurgo adakan. Udah dikasih potongan khusus tuh untuk hari ini dari berjuta-juta jadi hanya sekian juta. Jangan lupa ya, nanti bisa digunakan juga. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Udah ada beberapa pertanyaan nih, namun mohon maaf jika belum semua pertanyaan bisa kami akomodir ya. Untuk pertanyaan pertama ada dari Meli Harni. Katanya, menurut Pak Erwin, akankah teknologi blockchain ini ke depannya akan menghapus peran akuntan, terutama auditor? Mengingat teknologi unik buku besar terdistribusi yang dijalankan berbasis peer-to-peer network ini dapat menambahkan transaksi atau informasi yang tidak dapat diubah dan seperti solusi di masa depan yang dapat digunakan untuk membantu di berbagai bidang. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Erwin jawabannya. Oke, jadi justru sebaliknya. Jadi blockchain ini sebenarnya adalah menunjang kerja dari akuntan dan terutama auditor. Karena apa? Karena ledgernya yang dicatat itu dengan jelas. Kalau Bapak Ibu belajar blockchain di FOB kelasnya Emurgo ya, itu akan diajarkan tuh. Salah satu sifat blockchain adalah immutable. Jadi datanya nggak bisa diubah. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita melakukan transaksi backdated, terus datanya diubah, dimanipulasi, itu nggak mungkin gitu. Biasanya para auditor justru senang dengan ada blockchain ini. Kenapa? Karena semua datanya transparan, bisa dilihat dengan sesuai urutan kejadian gitu. Pembayaran A nggak mungkin pembayaran B nggak mungkin lebih dulu dari pembayaran A. Jadi kalau kita sebut chronologically timestamp, jadi dicatat sebagai waktu yang sama dengan pada saat transaksi dibuat. Kemudian juga datanya itu immutable, datanya abadi. Jadi immutable itu artinya adalah abadi, tidak bisa diubah, tidak bisa dikoreksi, tidak bisa begitu dicatat akan ada seumur hidup, akan ada selamanya gitu loh. Jadi sangat diuntungkan. Jadi nggak usah khawatir karena tidak menggantikan sistem yang ada, tapi justru mensupport agar lebih berjalan lebih baik. Seperti itu. Oke, berikutnya. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin untuk jawabannya. Selanjutnya datang dari Pak Suwanditan. Katanya, bagaimana strategi tokenisasi yang efektif untuk LMS platform agar menambah jumlah revenue stream? Langkah-langkah praktisnya seperti apa, Pak? Monggo, Pak Erwin. Oke. Jadi mungkin ini bisa lihat yang tadi slide saya ya. Jadi umpamanya misalnya dari learning management system ini bisa pakai seperti sewa akses lah gitu. Jadi mereka bisa beli token untuk bisa mengakses misalnya 1 jam session pelajaran. Seperti itu mungkin bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi tokennya laku nih. Nggak cuma sistem yang laku, tapi tokennya juga laku untuk menyewa sistem tersebut. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Pak Suwanditan udah clear ya? Semoga sudah terjawab, tapi kalau belum terjawab nanti bisa dapatkan juga materinya karena nanti bisa di-download di akhir acara. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Pak Irwin, Pak Dodi izin karena durasinya sudah semakin mepet. Ini pertanyaan dari Pak Abdullah Emir Pramudia. Selamat siang Bang Erwin, saya Abdullah Emir Pramudia. Saya ingin bertanya, bagaimana tips yang bisa Bang Erwin berikan kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan tokenisasi? Wah, menarik sekali nih ya Pak, tokenisasi untuk UMKM. Kayaknya masih jarang dibahas. Silakan Pak Erwin. Seperti yang saya bilang tadi, jadi kita seandainya kita mempunyai token, pada saat kita generate token, kita harus memikirkan gimana cara memberikan economic value-nya kan. Jadi misalnya, kalau misalnya Bapak UMKM jualan suatu, misalnya souvenir lah ya. Souvenir ini hanya bisa dibeli dengan 10 token misalnya seperti itu. Jadi ya balik lagi ke intinya bahwa token yang Bapak generate itu harus mempunyai economic value. Jadi orang merasa butuh punya token itu untuk apa? Untuk belanja produk yang Bapak jual juga gitu. Misalnya UMKM punya produk apa, A, dia dibeli dengan token milik Bapak juga. Seperti itu kurang lebih mungkin bisa dipakai di UMKM.
Baik, jadi memang tokenisasi ini juga berguna untuk UMKM ya Pak ya, bukan hanya untuk Ya, enterprise atau pengelola-pengelola website yang sudah besar. Baik, betul. mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf sekali lagi nih kalau belum semua pertanyaan bisa kami akomodir. Tapi untuk pertanyaan lebih lanjut, boleh kontak Pak Erwin maupun Pak Dodi atau tim Emurgo ya. Silakan. Boleh Boleh kirim email. dicolek-colek. Atau ikut kelasnya juga boleh ya Pak Oh ya. iya, itu Jadi sangat lebih baik. betul. Jadi teman-teman juga nanti bisa lebih memperdalam lagi pengetahuannya terkait blockchain, token, NFT, dan hal-hal serupa. Pak Erwin, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, Pak Dodi juga. Tapi jangan kemana-mana dulu, mungkin boleh kita foto bersama dulu ya untuk mengabadikan momen hari Oke. ini. Teman-teman boleh juga kita foto bersama, update ke sosial media, tag @exabytes_id dan juga @emurgo_id. Oke, kayak sambil ambil hitungan, kita rapikan dulu bajunya mungkin. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi, ada gaya khusus tim Emorgo mungkin, Pak? Nggak ada ya? Ya, Oke, siap. kita kasih jempol aja deh. Top untuk acara hari ini. Baik, Pak Dodi, jempolnya mana Pak Dodi? Oke, siap. Saya ambil hitungan. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Erwin, Pak Terima Dodi, kasih. sehat Sama-sama. selalu. Semoga kita bisa ketemu di panggung berikutnya ya Pak ya. Saya persilakan untuk bisa keluar dari panggung virtual ini. Baik teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Tadi udah banyak informasi yang didapatkan oleh para pembicara. Ada Pak Dodi juga tadi yang udah menawarkan produknya menarik sekali ya. Ada potongan untuk teman-teman yang ingin mengikuti kelas khusus supaya lebih paham lagi terkait blockchain. Dan sekarang aku ingatkan lagi bahwa teman-teman bisa mendapatkan e-certificate dan materi webinar hari ini, materi yang tadi dibahas Pak Erwin, melalui link yang telah tersedia di kolom chat dari tim kami yang sudah share di kolom chat. Tapi jangan lupa sekali lagi untuk sign up dulu account Exabytes di www.exabytes.co.id. Jadi supaya bisa mengklaim e-certificate maupun materinya harus download dulu, mohon maaf, harus sign up dulu, baru nanti bisa download. Seperti itu ya. Kemudian jangan lupa untuk follow Instagramnya kami @exabytes_id di Instagram, lalu Facebook juga ada Exabytes Indonesia dan Exabytes Developer Club. Coba dicari dulu sekarang di Facebook, temukan Exabytes Developer Club untuk bisa dapatkan informasi menarik mengenai program-program developing website. Lalu kami juga ada di YouTube, ada di LinkedIn dan TikTok juga. Kemudian ada informasi juga teman-teman bahwa kami kasih yang free nih, yang gratis-gratis. Ada domain My ID. Tadi di awal sudah diinfoin juga, tapi mungkin ada yang baru join atau terlewat, boleh deh di capture, di scan QR-nya sekarang, atau diketik linknya juga ada di bawah situ. Langsung aja ke edc/promo, lalu masukkan kode vouchernya edc My ID ya saat check out. Hanya untuk 100 pendaftar pertama atau 100 peserta pertama loh. Jadi hari ini aja, oke? Lanjut lagi, kita punya Google Workspace, kolaboratif tools, kolaborasi Exabytes dengan Google. Ini yang sangat memudahkan teman-teman untuk bisa bekerja bersama tim khususnya juga, bisa saling terhubung, berkreasi, berkolaborasi secara lebih mudah. Informasi lebih lengkap, kunjungi website kami di exabytes.co.id. Kemudian, ada apa lagi sih? Ada VPS NVMe, tadi juga di awal sudah diputar beberapa kali ya videonya. Itu salah satu produknya Exabytes, 50 kali lebih cepat, CPU dan memori yang lebih besar, serta harganya tetap hemat. Cocok nih buat dibeli di akhir bulan kalau udah ada kata-kata hemat. Kunjungi website kami lagi ya, exabytes.co.id untuk informasi lebih lengkapnya. Kemudian ada coming soon Indonesia Website Awards 2022 X Web DevTalk 2023. Informasi selengkapnya bisa teman-teman tunggu di sosial medianya Exabytes. Lalu yang belum submit websitenya nih, masih ada kok khusus untuk kamu periode November sampai Januari itu masih terbuka lebar. Jadi langsung kunjungi iwa.id/2022. Lalu bagi yang belum submit, langsung submit websitenya segera supaya bisa memenangkan Site of the Year ataupun award-award lainnya. Oke, lanjut. Ada apa lagi sih? Ini dia besok. Exabytes Digital Day, X Cakap.
Jadi kita akan membahas bersama Kak Kyoko Yukimachi selaku Content Manager dari Cakap terkait applying creative communication to increase your brand connections. Teman-teman yang walaupun mungkin bidang pekerjaannya bukan ini dan merasa nggak cocok, nggak apa-apa, siapa tahu butuh loh nanti ilmunya di kedepan hari, atau bisa diajak juga temannya, relasinya supaya gabung ke event ini ya. Langsung cek Instagramnya Exabytes untuk bisa mengetahui link pendaftarannya. Masih ada waktu 1 hari lagi, oke? Oke, ini juga yang sudah ditunggu-tunggu, yang mendapatkan OVO untuk 5 penanya terbaik. Selamat kepada Mbak Hana Tasya, Mbak Meli Harni, Pak Suanditan, Pak Rahmat Wardani, dan juga Mbak Brenda Lawrence. Masing-masing akan mendapatkan hadiah OVO senilai Rp50.000. Jadi silahkan untuk klaim hadiahnya melalui DM Instagram kami dengan mengirimkan screenshot pertanyaan yang tadi sudah diajukan ya. Lalu juga jangan lupa cantumkan data dirinya, nama, nomor handphone untuk OVO-nya ya, biasanya kan suka beda tuh, boleh ditulis juga. Lalu email, serta alamat tempat tinggalnya. Sekali lagi silahkan DM Instagram @exabytes_id dengan melampirkan screenshot atau bukti pertanyaan yang tadi diajukan, juga dengan informasi data dirinya, yaitu nama, nomor handphone, nomor OVO-nya, email, dan alamat tempat tinggal. Jangan lupa nanti bisa tanya-tanya juga kalau ada produk-produk yang ingin diketahui lebih lanjut. Tadi kan udah diinfoin beberapa ya, ada informasi terkait GWS, lalu FIPS, NVMe, dan lain-lainnya. Bisa sekalian ditanya langsung sama miminnya di sana. Sekali lagi selamat untuk para penanya terbaik. Oke deh kalau gitu, ini karena sudah di akhir acara, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir acara hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga besok kita ketemu lagi ya di Exabytes Digital Day dan di Exabytes Developer Club selanjutnya. Saya Melinda Dewi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pernahkah Anda bayangkan kekuatan di balik server website? Selamat datang di Exabyte, dunia hosting Anda. Memaksimalkan kecepatan akses website Anda. Perlindungan maksimal dari ancaman tak terduga. Menjamin ketersediaan data Anda. Kami siap membantu Anda setiap saat. Miliki hosting website berkekuatan tinggi, kunjungi website Exabyte sekarang.